Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam khas Bogor. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membuat sebuah rangkaian yang sangat sederhana tetapi bisa bermanfaat ya teman-teman. Oke, itu dari sebuah ini teman-teman. Ini adalah sebuah transistor Toshiba ya teman-teman. Rangkaian transistor Toshiba original. Jadi ini saya dapat dari copotan amplifier Toa ya teman-teman, dan kondisinya masih bagus ya teman-teman, mantap ya. Toshiba C5198. Oke, kemudian kita siapkan sebuah potensio mono yaitu 50 kilo ohm. 50 kilo ohm. Kalau menggunakan yang 100 kilo, 10 kilo atau lebih besar itu bisa gak? Bisa teman-teman. Terus bisa gak yang menggunakan stereo? Bisa ya teman-teman. Kalau stereo itu kan ada 6 pin dan satu setnya itu 3 pin ya teman-teman. Ini itu satu set maksudnya. Nah, kalau yang stereo itu bisa dipakai satu set aja, yang atas atau yang bawahnya. Oke, kemudian kita siapkan juga sebuah resistor ini teman-teman. Resistor 150 ohm 2 watt ya. 150 ohm 2 watt. Oke, langsung aja kita rakit ya teman-teman. Pertama ini adalah kaki basis. Nah, ini kaki basis, kaki kolektor, dan kaki emitor. Jadi kaki basis ini kita sambungkan kepada kaki tengah pada potensio ya teman-teman. Jadi kita harus solder. Seperti ini teman-teman. Oke, setelah seperti ini, kemudian kaki yang ini, yang pertama dari potensio, kita membutuhkan sebuah jumper atau kabel ya. Ini dia kabel. Nah, seperti ini ya, ini disolder. Kemudian ini sambungkan ke sini teman-teman, ke bagian kaki kolektor pada transistor ya, kaki kolektornya. Oke teman-teman, seperti ini ya. Kaki pertama ini ke kolektor. Kemudian resistor, pemasangan resistor ya teman-teman. Resistor kita pasang di sini, di kaki ini dia, si potensio ya. Oke, sangat sederhana ya teman-teman. Rangkaiannya sangat sederhana tapi bermanfaat banget teman-teman buat saya, dan mungkin buat kalian juga bisa bermanfaat asal tahu tempat pengaplikasiannya ya teman-teman. Oke. Nah, setelah ini kita siapkan sebuah power supply. Ini dia power supply. Power supply ya teman-teman. Ini power supply. Nah, mantap ya. Nah, jadi ini power supply yang tegangannya itu stabil teman-teman. Jadi sekarang kita akan mengukur tegangannya berapa sih yang dikeluarkan oleh power supply tersebut ya teman-teman. Kita akan mengukurnya menggunakan multimeter analog. Oke, ini positif, ini warna oranye ini adalah positifnya ya. Ini positif ke positif, negatif ke negatif. Nah, berapa volt itu teman-teman? 38 volt teman-teman. 38 volt ya. Jadi si tegangan tegangan power supply ini stabil di 38 volt teman-teman. Nah, jadi kalau seandainya saya ingin menyalakan sebuah lampu LED
misalkan 3 volt gitu ya teman-teman. Lampu yang kayak gini nih 3 volt ingin saya nyalain menggunakan power supply ini, karena seandainya saya punya power supply ini cuma satu teman-teman, gimana? Sedangkan LED ini tegangannya cuma 3 volt, dibutuhkannya itu 3 volt, dan power supply ini tegangan keluarannya 38 volt, otomatis LED-nya bakalan jebol teman-teman. Makanya saya bikin sebuah rangkaian ini dia, pengatur tegangan ya teman-teman, pengatur tegangan sesuai kebutuhan yang kita perlukan ya. Oke, cara pemasangannya seperti ini. Jadi yang positif power supply ini masukin ke kaki ini dia, kaki kolektor ya, kaki kolektor kita masukkan dan kita solder ini ya. Seperti ini ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian yang negatif dipasang di sini ya, negatifnya di resistor. Nah seperti ini teman-teman. Oke, nah jadi ini adalah outputnya ya teman-teman, ini adalah outputnya, ini output positif dan ini output negatif. Supaya enggak keliru kita akan pasang kabel di output positifnya ya, supaya enggak ini. Saya akan pemasang kabel ya teman-teman. Di sini dia nih. Oke. Ini dia teman-teman. Ini adalah output positif dan ini negatifnya, positif negatifnya. Oke, sekarang kita akan ukur tegangannya ya teman-teman menggunakan voltmeter lagi. Oke. Kita ukur inputnya dulu. Oke, input ya. Ini tegangan input ya, kita ukur. Nah, 38 volt. Mana ya? Nih, 38 volt ya. Sekarang kita ukur di outputnya. Nah di outputnya ini kita solder aja ya teman-teman supaya lebih enak. Kita solder aja di sini nih. Ini positifnya, terus negatifnya kita tempel. Kita solder juga ya teman-teman. Ini negatifnya. Oke, jarum, waduh, menempel. Oke, jarum tidak bergerak ya teman-teman. Nah cara bergerak, cara supaya dia ada, maksudnya kalau tidak bergerak artinya ini tidak ada tegangan yang keluar. Supaya bekerja alatnya tinggal putar saja teman-teman, ini tinggal kita putar ke kanan. Nah dan tegangannya muncul, tegangan muncul sampai mentok full. Nah tegangan output sesuai dengan input ya, kalau full yaitu 38 volt. Sekarang kita turunkan tegangannya. Nah jadi alat ini adalah sebagai penurun tegangan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang kita perlukan teman-teman. Jadi sangat bermanfaat banget teman-teman buat kita yang memerlukan tegangan di bawah 38 volt yang power supply keluarkan ya teman-teman. Jadi kalau kita tegangannya membutuhkan 12 volt ya kita tinggal atur di 12 volt. Nih gini. Oke, ini 10 volt dan 2 strip. Nah 12 volt. Ini 13 volt. Nah 12 volt teman-teman. Jadi tinggal disesuaikan aja ya teman-teman. Tinggal diputar, potensinya sangat benar-benar apa ya sebutnya teh, benar-benar bisa sesuai dengan kemauan kita teman. Dan sekarang saya mau menyalakan sebuah LED ceritanya ya. LED ini membutuhkan tegangan cuman 3 volt doang teman-teman. Jadi kita akan putuskan dulu ininya nih LED -nya. Oke, kita akan putus kita akan ini
Oke ya, kita akan pasang di outputnya ya teman-teman. Ini dia yang positif, dan satunya lagi di negatif. Ininya copot teman-teman, multimeternya. Oke ya teman-teman, kita akan menyalakannya, dan secara logika ini bakalan maksudnya kalau seandainya LED ini langsung disambungin ke trafo, ke si power supply ini, secara logika akan putus ya teman-teman, karena beda tegangan dia ya. Oke, kita akan nyalain dengan tegangan berapa volt ya dia akan menyala. Kita putar. Nah, tegangan di 3 volt ya teman-teman. Ini dia di strip ketiga kurang, naikin dikit. Nah, di strip ketiga ya, artinya 3 volt dia udah nyala teman-teman. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi alat ini adalah alat penurun tegangan sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan teman-teman, yang sangat simpel dan sederhana. Oke, buat kalian silahkan jika ingin membuat ya teman-teman ya, silahkan aja buat ya, sangat simpel banget. Oke ya teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Hatur nuhun, syukron, jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.